Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Pesawat berbadan kecil asal Australia mendarat darurat di Bandara Merauke. Tim investigasi Kemenkes selesai audit 4 rumah sakit. Simpulkan kondisi kritis rumah sakit sebabkan pasien ditolak. Kasus TBC meningkat di Merauke, warga diimbau waspada. Tim Kemenkes melaporkan hasil audit mendalam terhadap 4 rumah sakit di Papua yang diduga menolak pasien ibu hamil. Tim investigasi Kemenkes bertemu dengan Gubernur Papua Matius Fakiri di kantor gubernur untuk menyerahkan hasil audit. Menurut Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Okti Palupi, audit ini dilakukan bersama Komite Nasional Keselamatan Pasien di 4 rumah sakit, yakni RSUD Yowari, RSUD Abepura, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Dian Harapan. Hasil audit menunjukkan manajemen dan operasional ke-4 rumah sakit tersebut tidak sehat, sehingga tenaga kesehatan bekerja dalam situasi yang tidak ideal dan berpotensi mengancam keselamatan pasien. Jadi kami fokus untuk perbaikan jangka panjangnya. Artinya rumah sakit di Jayapura dan di Papua ini secara jangka panjang kita harus membuat rumah sakit ini sehat sehingga dia bisa membuat dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit milik Pak Gubernur ini. Kalau saya yakin kalau dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua, maka pasien-pasien akan datang dan pada akhirnya pasien akan terlayani dengan baik. Kami diperintah langsung oleh Pak Menteri untuk turun ke Papua sesuai dengan tupoksi dari Direktorat Mutu. Kami melakukan audit bersama KNKP untuk turun ke 4 rumah sakit dalam hari ini. Ini yang kami lakukan 1 hari kemarin. Gubernur Papua menerima hasil ini dan berjanji akan melakukan pembenahan di rumah sakit pemerintah. Saya akan mengambil tanggung jawab untuk membenahi. Yang pertama memang saya sudah membenahi manajemen rumah sakit top 2 yang ambulado. Makanya pertama kali saya kesana saya langsung berhentikan direkturnya di tempat. Baru saya ke Jakarta. Dan itu sudah dimonitor oleh Pak Menkes. Kemudian memang kedua nanti rumah sakit AB minggu ini. Karena saya mau tidak boleh antara dokter, perawat itu ribut dengan manajemen. Itu kan menunjukkan kebobrokan. Tim audit mengeluarkan rekomendasi antara lain meminta penempatan dokter spesialis kandungan standby selama Desember hingga tahun baru, pengaktifan ruang operasi emergensi di RSUD Abepura, hingga tata kelola keuangan. Kemenkes juga meminta ke-4 rumah sakit menambah dokter kandungan, laboratorium beroperasi 24 jam, serta sopir ambulans standby hingga audit rekam medis harian pasien. Kematian pasien ibu hamil yang mendapat penolakan di 4 rumah sakit menunjukkan bobroknya tata kelola pelayanan kesehatan di tanah Papua. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polda Papua Barat bersama komunitas selam dan pemerhati lingkungan laut menyelam di perairan Laut Manokwari untuk memantau dan meneliti kondisi bawah laut di perairan Manokwari, Papua Barat. Tim mengamati kondisi karang sekaligus menikmati keindahan bawah laut perairan Manokwari yang hingga kini masih tetap terjaga dan lestari. Menurut Kasubdit Gakum Polairut Polda Papua Barat, Kompol Varial Ginting, pihaknya sangat memperhatikan ekosistem bawah laut perairan Manokwari untuk mencegah orang yang ingin merusaknya. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga dan merawatnya karena perairan Laut Manokwari merupakan aset bagi masyarakat. Adapun kegiatan dari Direktorat Polairut Polda Papua Barat bersama dengan komunitas pecinta bahari maupun komunitas selam untuk melihat terumbu karang yang berada di sekitar perairan Manokwari. Adapun dari Direktorat untuk memantau terumbu-terumbu karang baik kesehatan maupun keberhasilannya.
karena disinyalir ada beberapa spot ataupun tempat yang menjadi sasaran daripada para pengebom ikan. Oleh karenanya kami menjaga betul wilayah-wilayah perairan Manokwari agar terhindar dari kegiatan-kegiatan illegal fishing antara lain pengeboman ikan. Semoga dengan kegiatan ini akan menjaga dan memelihara biota laut maupun terumbu karang yang berada di wilayah hukum Polda Papua Barat. Perairan laut sekitar Manokwari, Papua Barat menghadapi ancaman perusakan antara lain pencemaran laut selama 5 tahun terakhir. Pencemaran ini mempengaruhi kualitas air laut dan ikan. Polairut meminta masyarakat menjaga perairan laut Manokwari antara lain dengan tidak membuang sampah ke laut dan menggunakan bom ikan yang diduga masih marak terjadi. Topan dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka pada tanggal 1 Desember mendatang, aparat kepolisian Resor Merauke meningkatkan patroli di sejumlah titik yang rawan potensi gangguan keamanan. Kawasan yang menjadi fokus patroli meliputi Kudamati, Gudang Arang, Kelapa Lima, hingga wilayah pinggiran kota Merauke. Wakapolres Merauke, Kompol Nurianti mengatakan, patroli digelar secara gabungan bersama personel Brimob dan TNI. Kami melaksanakan patroli gabungan anggota Polres dan Brimob. Nah, begitupun nanti ada patroli khusus dari Satsamapta dan anggota Polres Merauke juga akan melaksanakan siaga 1 ya Pak Kapolres. Untuk teknisnya itu kami sudah siapkan. Kami siapkan tanggal 30 malam itu sampai dengan tanggal 1 pagi itu sampai sorenya itu kami siap 2 shift, yaitu kurang lebih di Polres saja itu kurang lebih 150 personil untuk malam itu sampai pagi, kemudian gantian lagi 150 pagi sampai malam lagi. Nah, itu untuk melaksanakan patroli dan siaga. Nah, itu baru Polres Merauke. Mungkin terkait dengan yang dari luar seperti kemarin, Brimob bisa juga. Selain patroli, kepolisian juga tengah meningkatkan status pengamanan mendekati tanggal 1 Desember. Polres Merauke akan memberlakukan siaga 1 di seluruh jajarannya. Tanggal 1 Desember kerap dikaitkan dengan HUT Organisasi Papua Merdeka, meski fakta sejarah tanggal tersebut merupakan pengakuan pemerintah Belanda terhadap kemerdekaan Papua Barat. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.